Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal asyana wa ja'alana minar rasyidin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dapat berhadir di pagi hari ini di penghujung bulan Rajab, dan sekitar sebulan lagi lebih kurang kita akan menyambut hadirnya bulan Ramadan, dan insyaallah mudah-mudahan kita diberikan umur panjang dapat bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia tersebut. Kemudian melanjutkan dari pengajian yang terdahulu, kita sudah membahas tentang mubtilatus shalah, perkara-perkara yang dapat membatalkan salat. Nanti di bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Tidak ada ibadah yang berubah di bulan tersebut kecuali hanya pergeseran jadwal waktu makan saja. Kalau di bulan yang lain kita makan anjuran Rasulullah sejak dari terbit matahari sampai sebelum terbenam matahari. Di bulan Ramadan berganti menjadi makan sejak dari terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar. Karena pergeseran itu, maka jadwalnya pun berubah, namanya tidak berganti di dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kalau sekarang sebentar lagi keluar dari masjid kita makan, maka itu menjadi makanan yang pertama di hari ini. Kita menyebutnya sarapan. Orang Inggris menyebutnya breakfast, orang Arab menyebutnya iftar, karena makanan yang pertama dikonsumsi di hari ini. Datang bulan Ramadan, untuk hari ini misalnya kita baru mulai makan nanti setelah terbenam matahari. Orang Arab tetap konsisten, karena itu yang pertama kita makan di hari ini dinamakan iftar. Orang Inggris tetap konsisten, karena itu yang pertama kita nikmati di hari ini tetap dinamakan breakfast. Tapi orang Indonesia tidak konsisten. Ketika berbuka puasa tidak disebut dengan sarapan. Ini inkonsistensi kita. Padahal saat dibuka kamus bahasa Inggris, breakfast artinya sarapan, iftar artinya sarapan. Tapi khusus di bulan Ramadan, iftar dan breakfast tidak berarti sarapan. Ini inkonsistensi bahasa Indonesia. Jadi mereka sudah sangat paham bahwa dasar dari iftar itu makanan yang pertama dikonsumsi di hari tersebut. Itu juga sekaligus menunjukkan bahwa pada selain bulan Ramadan kita berpuasa sepanjang malam, tidak makan, tidak minum, baru makan di pagi hari, maka disebut iftar, buka puasa. Maka disebut breakfast, buka puasa. Kita sebut sarapan, buka puasa. Ini anomali bahasa Indonesia. Nah, tidak ada yang berubah. Kemudian yang kedua yang perlu kita ingatkan lagi, karena nanti Ramadan itu dimulai dari tanggal 13 kemungkinan besar, dan pengajian kita ini di minggu kedua dengan minggu ketiga. Minggu kedua bulan April itu di tanggal 11.
ada kemungkinan kita bertemu, ada kemungkinan untuk tidak ada pengajian karena itu adalah subuh hari megang. Di Aceh ini saking khususnya megang sehingga ibadat itu diabaikan. Maka termasuk ngaji barangkali nanti kita liburkan demi merayakan megang. Nah, maka perlu kita informasikan bahwa di bulan Ramadan jadwal salat juga tidak berubah, tetap salat fardu 5 waktu sehari semalam. Hanya saja ada sunat khusus. Sebenarnya ini tidak khusus, hanya namanya yang khusus, yaitu pelaksanaan salat tarawih. Kalau melihat catatan sejarah dan juga dari mempelajari hadis-hadis Nabi itu sebenarnya tidak pernah sholat tarawih. Nabi hanya sholat malam di bulan Ramadan. Hanya perbedaannya, di bulan-bulan yang lain sholat malam beliau itu di rumah. Dan sebenarnya sholat malam bulan Ramadan yang dilakukan oleh Nabi juga di rumah. Tetapi sempat beberapa kali di malam bulan Ramadan Nabi mengerjakan sholat malam itu di masjid. Maka menjadi aneh bagi sebahagian sahabat. Tidak ada yang tahu Nabi sholat malam di masjid, kecuali karena di masjid itu ada sahabat-sahabat Nabi yang jomblo, ahlus suffah, termasuklah Abu Hurairah. Mereka nginap di masjid, bukan di dalam ruangan seperti ini, tapi ada di emperan masjid, itu disebutlah ahlus suffah. Mengetahui Nabi sholat di masjid, mereka ikut sholat. Siangnya mereka bercerita, ternyata Nabi di tengah malam bulan Ramadan datang ke masjid untuk sholat. Ini menjadi sebuah anomali karena membuktikan di malam-malam yang lain Nabi tidak datang ke masjid untuk sholat. Mendengar informasi itu di malam yang kedua, ramailah orang yang mendapat informasi ini untuk mencari kebenaran, apakah itu hak ataukah itu hoax. Ternyata benar, Nabi kembali ke masjid untuk sholat. Maka ramailah yang sholat. Begitu terbukti kebenaran, maka membludaklah jamaah di malam yang ketiga. Falam yakhruj ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta yusbihah. Nabi tidak keluar untuk salat dengan mereka sampai datang waktu subuh. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah makan sahur di rumah, datang ke masjid, yaitu tengah malam. Lalu berkumandang azan subuh, salat sunat fajar, Nabi masuk masjid, berkumandang qamat, salat subuh, lalu beliau menghadap para sahabat jemaah, beliau katakan, laqad alimtu sani'akumul lailah. Saya tahu perbuatan kalian, aktivitas kalian tadi malam, duduk kumpul di masjid menanti saya untuk salat berjamaah. Fama mana'ani minal khuruji illa anni khasyitu an tufrada alaikum fata'jazu. Tidak ada halangan bagi saya untuk keluar tadi malam, kecuali khawatir saja kalau saya keluar 3 malam berturut-turut. Ingat, kalau saya keluar 3 malam berturut-turut, Allah akan fardukan sholat ini dan kalian tidak mampu. Maka menunjukkan tidak ada malam-malam lain Nabi keluar ke masjid untuk sholat. Bukan beliau tidak sholat, tidak keluar ke masjid untuk sholat. Maka di ujung instruksinya, fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum. Salatlah kalian wahai sahabat-sahabatku di rumah kalian masing-masing. Fa inna afdhala salatil mar'i fi baitihi. Karena salat yang paling bagus dikerjakan oleh setiap orang itu tempatnya di rumah. Illal maktubata, kecuali salat fardu 5 waktu baru lebih bagus di masjid. Maka sejak saat itu, cuma tidak dijelaskan itu tahun keberapa setelah hijrah. Sejak saat itu
Tidak ada lagi aktivitas sholat malam bulan Ramadan di masjid sampai Rasulullah wafat, digantikan oleh Abu Bakar. Sampai Abu Bakar wafat, digantikan oleh Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Umar itu berkuasa sekitar 12 tahun menjabat khalifah. Tidak dijelaskan di tahun yang keberapa orang mulai kembali ke masjid untuk sholat malam. Karena tradisi Sayyidina Umar, beliau keliling-keliling di malam hari memastikan bahwa kebutuhan rakyatnya terpenuhi dan mereka sudah istirahat. Ya, karena Umar tidak tidur malam kalau masih ada satu orang warganya yang begadang. Ya, kalaulah Sayyidina Umar jadi wali kota Banda Aceh, 3 hari meninggal Sayyidina Umar. Ya, karena warga Banda Aceh banyak yang tidak tidur malam. Ya. Beliau lewat masjid. Ternyata di masjid itu ada beberapa orang yang sholat. Ada satu orang sholat sendiri, 2 orang berjamaah, 3 orang berjamaah. Fa'idhahum awza'un mutafarriqun. Ternyata mereka kelompok yang tercerai-berai. Jadi karena kunjungan beliau didampingi oleh asisten pribadi yang bernama Tamim Ad-Dari, beliau katakan, melihat fenomena orang sholat-sholat terpisah-pisah ini, inni ra'aitu law jama'tuhum ala imamin wahidin lakana ahsan. Saya berpendapat kalau mereka yang sholatnya terpisah-pisah kacau balau ini dikumpulkan untuk mengikuti seorang imam sungguh lebih baik. Maka dikeluarkanlah perpres, bukan perpres ya, peraturan khalifah, bahwa salat malam bulan Ramadan di Masjid Nabawi dipimpin oleh seorang imam, ditunjuk imamnya. Karena itu kewenangan khalifah. Ada 2 orang, yang pertama Tamim Ad-Dari, asisten pribadi beliau tersebut, dan yang kedua Ubay bin Ka'ab. Nah, kalau malam ini Tamim Ad-Dari, besoknya Ubay bin Ka'ab. Maka sampai sekarang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu imam salat tarawih 2 orang bergantian, 10 rakaat satu orang, 10 rakaat lagi satu orang lagi yang lain. Malam besoknya beliau datang lagi ke masjid dan melihat orang salat malam bulan Ramadan dipimpin oleh seorang imam. Maka saat itulah beliau katakan, ni'matil bid'atu hadhihi. Bid'ah yang paling indah itu yang seperti ini. Nah, pertanyaannya, apa yang menjadi bid'ah di situ? Apakah salat malam bulan Ramadannya, apakah berjamaahnya, ataukah jumlah rakaatnya? Karena di zaman Nabi 8, di zaman beliau 20. Pasti ada sesuatu yang baru di situ. Karena beliau menamakannya bid'ah. Ada sesuatu yang tidak pernah ada di zaman Nabi, tapi beliau hidupkan di zaman beliau. Secara harfiah itu namanya bid'ah. Pasti ada sesuatu yang baru. Apa kemungkinannya? Apakah sholatnya secara berjamaah, ataukah sholatnya di masjid, ataukah dipimpin oleh seorang imam, ataukah jumlah rakaat? Wallahu alam, kita nggak tahu. Yang pasti itu bid'ah. Dan yang kedua, kosakata bid'ah yang beliau gunakan pada waktu itu memberikan pemahaman kepada kita. Ada bid'ah secara bahasa, ada bid'ah secara syariat. Bid'ah secara bahasa sesuatu yang tidak ada di masa lalu. Makanya Rasulullah di dalam Al-Quran, apa kata Allah? Lasta bid'am minar rusul. Engkau wahai Muhammad bukanlah bid'ah dari para rasul. Apa makna bukan bid'ah daripada rasul? Sudah pernah ada rasul-rasul sebelummu sehingga engkau bukan yang pertama. Lasta bid'am minar rusul. Andai kata Nabi Muhammad rasul yang pertama, maka sungguh Nabi Muhammad itu adalah bid'ah. Maka Allah menciptakan langit dan bumi ini tidak pernah ada contoh sebelumnya. Karena Allah yang pertama menciptakan langit dan bumi, maka Allah disebut badi', pembuat bid'ah. Allahu badi'us samawati wal ard. Allah yang membuat bid'ah dengan menciptakan langit dan bumi. Ini bid'ah secara lughat, bahasa. Kemudian ada bid'ah secara terminologi, istilah.
Itu yang dimaksudkan mengada-adakan sebuah praktek ibadat yang tidak ada contoh di dalam syariat. Bukan tidak dilakukan oleh Nabi, tetapi tidak ada contoh di dalam syariat dan bertentangan dengan makna-makna syariat. Maka dimulailah di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Yang menariknya, sejak zaman Rasulullah sampai Khulafaur Rasyidin dan khalifah-khalifah sesudahnya, di masjid negara yang jadi imam salat fardu 5 waktu itu adalah khalifah. Di zaman Rasulullah beliau jadi imam. Tidak pernah ada yang menggantikan beliau jadi imam di Masjid Nabawi kecuali hanya Abu Bakar ketika Rasulullah sakit menjelang ajal, dan oleh orang-orang yang lain ketika Rasulullah sedang dalam pertempuran di luar Madinah. Ketika Abu Bakar jadi khalifah, beliau jadi imam, beliau jadi khatib. Demikian pula di zaman Sayyidina Umar, Utsman, Ali, Muawiyah bin Yazid, kemudian sampai khalifah-khalifah berikutnya. Mereka yang jadi imam di masjid negara. Nah, pertanyaannya, kalau Sayyidina Umar jadi khalifah, tentulah beliau yang jadi imam salat Isya. Nah, kenapa tiba-tiba ketika sahabat-sahabat ini sedang salat tarawih, Ubay bin Ka'ab atau Tamim Ad-Dari yang jadi imam, Umar berkunjung ke masjid dan beliau katakan, ni'matil bid'atu hadhihi, bid'ah yang paling bagus itu adalah seperti ini. Khalifahnya datang meninjau, yang jadi imam orang lain. Itu menunjukkan bahwa pelaksanaan salat Isya dengan salat tarawih tidak bersambung. Mereka salat Isya dulu, bubar pulang, baru kemudian kembali ke masjid untuk salat malam bulan Ramadan yang kita sebut salat tarawih. Imamnya orang lain, karena salat Isya sudah selesai dipimpin oleh khalifah. Ini rekonstruksi sejarahnya. Maka beliau datang berkunjung, oh ternyata mereka sudah salat berjamaah dipimpin oleh imam yang lain. Kalau salat fardu, tetap khalifah yang menjadi imam, karena enggak mungkin Sayyidina Umar tidak salat Isya berjamaah, pasti berjamaah di masjid. Kenapa? Karena beliau khalifah. Kalau beliau hadir ke masjid untuk salat berjamaah, peraturan tentang imam salat adalah yang paling alim, yang paling dahulu hijrah, yang paling tua. Nah, pertanyaannya, ketika beliau menjadi khalifah, dari sisi jabatan sudah pasti beliau khalifah. Kita ambil dari sisi yang lain. Siapa di masa itu yang lebih tua dari Sayyidina Umar? Abu Bakar sudah meninggal. Rasulullah lebih tua dari Abu Bakar 3 tahun, lebih tua dari Sayyidina Umar 4 tahun. Antara Abu Bakar dengan Umar selisih setahun. Lalu siapa sahabat Nabi yang lebih tua dari Umar? Gak mungkin, beliau yang lebih tua. Yang ketiga, jadi imam itu yang paling alim. Siapa yang lebih alim dari Sayyidina Umar di kala itu? Tidak ada. Kemungkinannya hanya Sayyidina Ali, tetapi masih kecil sekali, terlalu muda. Maka kecil sekali kemungkinan kalau bukan Sayyidina Umar yang menjadi imam salat Isya. Lalu kenapa ketika salat tarawih beliau tiba-tiba datang berkunjung? Seharusnya beliau tetap berada di masjid. Itu menunjukkan bahwa antara Isya dengan tarawih paketnya berbeda, tidak seperti kita sekarang. Makanya dilanjutkan pernyataan Sayyidina Umar, innalladzi yusallunaha innalladzina yanamuna anha afdalu minalladzina yusallunaha. Mereka yang tidur dari salat yang sekarang ini lebih utama daripada yang salat sekarang ini. Apa maknanya? Ada sahabat-sahabat yang mereka tidak hadir salat tarawih itu, tidur dulu. Karena itu jam istirahat. Islam mengajarkan untuk tidur di awal waktu sekitar jam 9. Mereka yang tidur sekarang lebih baik daripada yang sholat sekarang. Karena yang tidur sekarang tentu akan sholat nanti di tengah malam. Maka dari kutipan ucapan Sayyidina Umar ini, dikatakan oleh para ulama bahwa pelaksanaan sholat tarawih segera setelah sholat Isya di awal waktu min bid'il kusala, termasuk dari tradisi buruk orang-orang yang malas. Nah sekarang di Arab itu walaupun mereka orang yang paling disiplin salat berjamaah di awal waktu, khusus di bulan Ramadan azan Isya itu ditunda 1 jam.
Di Arab itu tetap waktu Isya jam 8 waktu Arab Saudi. Tetapi datang bulan Ramadan, nanti coba cek jadwal waktu salat Arab Saudi di Google. Coba bandingkan antara jadwal waktu salat bulan Ramadan dengan waktu salat bulan-bulan yang lain. Bergeser 1 jam. Mereka kumandangkan azan Isya jam 9. Kalau kita mau lihat live-nya, kalau sekarang ini, kalau kita punya satelit parabola dan lain sebagainya, coba ambil siaran salat berjamaah dari Arab Saudi. Salat Isya di Arab Saudi berkumandang azan jam 12 waktu Indonesia Barat. Selisih 4 jam waktu Arab Saudi, jam 8 di sana. Datang bulan Ramadan, coba buka kembali tayangan salat Isya dari Arab Saudi. Jam 12 malam 00 waktu Indonesia Barat, itu baru tertulis di layar sedang menanti kumandang azan Isya dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Terus berjalan tulisan itu sampai jam 1 dini hari baru berkumandang azan Isya. Jam 1 dini hari kurang 4 jam waktu Arab Saudi, itu jam 9. Mereka azannya jam 9. Ini Arab Saudi. Kenapa? Karena mereka paham orang yang baru selesai buka puasa perlu ruang untuk beristirahat, perlu waktu untuk qadha hajat, mau buang air kecil, buang air besar, mau tidur sebentar, mau ngobrol setelah buka puasa, mau menyelesaikan, mungkin bagi orang Aceh perlu ngopi dulu, karena orang Aceh kalau tidak ngopi pungo katanya. Maka hari ini kalau kita perhatikan, Aceh ini sebenarnya, Banda Aceh itu mayoritas salat tarawihnya 20 rakaat. Ini bukan tentang membesarkan khilafiyah, hanya untuk perbandingan. Sebenarnya mayoritas salat tarawih itu 20 rakaat. Tapi terbukti selama ini ketika salat tarawih banyak yang berhenti di 8 rakaat. Itu bukan antitesis dari pernyataan ini, tetapi karena peraturan pemerintah, seruan pemerintah Forkopimda bahwa di Banda Aceh baru boleh buka tempat usaha, istimewanya warung kopi setelah selesai salat tarawih yang 8 rakaat. Maka karena warung kopi dibuka pada setelah rakaat ke-8, bubarlah jemaah untuk ngopi. Andai kata peraturannya diubah sedikit, warung kopi dan tempat usaha hanya boleh dibuka setelah 5 rakaat salat tarawih. 5 rakaat mereka berhenti. Kenapa? Karena belum ngopi sama sekali sejak dari jam 4 subuh. Orang Aceh menyahana kopi pungo. Maka ini menjadi masalah bagi kita. Jadi sudah sejak 3 tahun yang lalu saya provokasi Forkopimda, istimewanya Bapak PLT Gubernur waktu itu, sekarang sudah jadi Gubernur. Setelah peringatan Isra Mi'raj di Masjid Raya Baitur Rahman, saya jadi penceramahnya, duduk di ruang imam, ramah tamah. Saya tanya, Pak, apa tidak mungkin, beliau duduk di sisi sebelah kanan, Pak, apa enggak mungkin azan Isya di Masjid Raya ini khusus bulan Ramadan kita geser ke jam 9? Respon beliau itu luar biasa sekali. Oh, sangat mungkin Pak Ustaz. Bahkan beliau bandingkan, kami di kantor Demokrat itu yang di Lumbata, kalau ada acara buka puasa bersama, itu kami undang seorang imam secara khusus agar kami bisa sholat tarawih jam 9. Kami tidak berhenti diskusi itu ketika azan berkumandang. Kami lanjut diskusi silaturahmi. Nanti jam 9 kami berhenti, baru kami ajak imam ini untuk memimpin sholat Isya dan tarawih. Beliau tanyakan kepada Kepala Dinas Dayah Pak Usamah pada waktu itu, "Gimana Pak Dayah, Pak Usamah?" Respon Pak Usamah pun sama, katanya, "Kami di Dayah Pak PLT memang sudah dari dulu salat tarawih bulan Ramadan itu jam 11. Oh, pucit, kata beliau. Lalu ditanyakanlah ke BKM Masjid Raya, bagaimana Pak Imam? Ternyata Imam Masjid Raya merespon negatif. Pak, kalau jam 9 kita azan Isya, enggak ada yang sholat tarawih di Masjid Raya. Dibantah sendiri oleh Bapak PLT. Oh, kalau di Masjid Raya jangan khawatir, jam berapapun kita sholat tetap ada orang yang hadir. Satu. Yang kedua, yang harus diingat bahwa yang sholat, ini masih lanjutan jawaban beliau, bahwa yang sholat tarawih di Masjid Raya itu bukan hanya warga Kampung Baru dengan warga Kecamatan Baitur Rahman. Ada orang dari Sibreh, dari Montasi, dari Indrapuri yang juga ingin sholat tarawih di Masjid Raya Baitur Rahman. Beliau tidak sebut Cat Keung waktu itu. Ada orang dari tempat-tempat yang jauh ini yang mau sholat tarawih di Masjid Raya Baitur Rahman.
Kalau azannya jam 8, di mana mereka akan buka puasa untuk bisa bertarawih di Masjid Raya. Nah, maka saat itu beliau serahkan kajiannya itu kepada Dinas Syariat Islam dengan Biro Isra. Waktu itu masih Pak Zahrul Fajri yang sekarang Kepala Dinas Dayah. Tolong dirumuskan, dibuat kajian bagaimana agar azan Isya selama bulan Ramadan di Masjid Raya jam 9. Sepekan menjelang Ramadan, Kadis Syariat Islam Pak EMK Alidar WA ke saya, karena itu inisiatifnya dari saya. Ustaz, kayaknya tahun ini nggak mungkin kita mulai jam 9 karena waktunya terlalu mepet. Insya Allah tahun depan kita akan matangkan rumusannya dan kita sebarkan edaran kepada Bupati dan Wali Kota bahwa Masjid Raya Baitur Rahman mulai tahun depan azan Isya selama bulan Ramadan di jam 9. Baik Pak, saya katakan. Ternyata kemarin bulan Ramadan Covid, enggak jadi sholat tarawih. Ya, tinggal kemungkinannya tahun ini. Tapi saya sudah habis baterai untuk terus memprovokasi hal-hal seperti ini, seolah-olah ada kepentingan saya di dalamnya. Maka saya hanya membicarakan saja, mewacanakan saja. Mudah-mudahan itu diingat oleh para pemimpin di Aceh untuk kebaikan, bahwa sholat tarawih itu bukan sholat kejar target. Kalau ingin cepat selesai, kita biasanya datang ke musalla Dolok. Itu di tempat lain baru mulai, mereka udah selesai, ya, saking cepatnya. Walaupun itu yang tercepat menurut kita, ternyata untuk ukuran Indonesia mereka baru runner up, karena juara nasionalnya ada di Blitar, Jawa Timur. Itu 23 rakaat 7 menit ya. 14 menit, 23 rakaat. Ya. Kalaulah sholat tarawih mau cepat selesai, maka saya katakan yang di musala Dolok itu masih terlalu pelan, yang di Blitar itu masih terlalu lama. Saya punya konsep sholat tarawih yang lebih cepat selesai. Bagaimana caranya? Setelah selesai sholat Isya, pulang ke rumah, jangan sholat tarawih, selesai. Kenapa? Karena sholat tarawih ini tidak wajib. Tidak sholat tarawih, tidak berdosa. Nah pertanyaannya, kenapa kita sholat tarawih? Kalau tidak sholat tarawih tidak berdosa, lalu kenapa kita sholat tarawih? Untuk mencari pahala. Kalau ingin mencari pahala, lakukan dengan benar. Bila tidak, tinggalkan dengan benar. Bagaimana melakukan dengan benar? Dengan penuh persiapan, bukan dengan penuh keterburu-buruan. Lakukan dengan benar. Nah, ini menjadi persoalan bagi kita, karena selama ini sholat tarawih itu cenderung dipersepsikan buru-buru, ingin cepat selesai. Nah, maka ketika di Banda Aceh belum dimulai, sebagai wali kota Cot Keeng, saya mulai di Cot Keeng. Maka di Cot Keeng sejak Ramadan yang lalu, saya sudah instruksikan kepada BKM Masjid Darul Falah Cot Keeng agar azan Isya jam 9. Tapi warga masyarakat belum terbiasa. Begitu malam pertama Ramadan, sebelum jam 8 mereka sudah tiba di masjid. Saya bilang ke BKM, coba bertahan jam 9. Karena jam 8 berkumandang azan Isya dari menara Masjid Raya Baitur Rahman, disiarkan oleh radio Baitur Rahman, terdengar ke Cot Keeng. Digugatlah panitia masjid. Prehlom, Masjid Raya Kaibang. Ya. Akhirnya panitia hanya sanggup bertahan sampai jam setengah 9 azan. Maka berlanjutlah sepanjang Ramadan tahun yang lalu, jam setengah 9 azan. Dan mereka merasakan kenikmatan, oh mahayu dah Ustaz. Kita nggak terburu-buru, setelah buka puasa lari-lari ke masjid. Ada gugatan dari BKM dengan pelaku pasar, karena masjid Darul Falah Cot Keeng itu di belakang pasar Cot Keeng. Kata BKM, Pak Ustaz, kalau kita azan jam 9, jam setengah 9 ditambah dengan ceramah tarawih, nanti baru efektif sholat tarawih itu sekitar jam 9:15 ataupun jam setengah 10, terlalu telat. Datang gugatan dari pihak pasar, kalau tarawihnya mulai jam setengah 9, sholat isyanya mulai jam setengah 9, nanti kami tetap akan buka pasar itu sekitar jam 10. Bagaimana ini orang masih tarawih? Saya jawab untuk kedua-duanya. Tujuan kita ke masjid sholat tarawih. Kalau tertunda tarawih gara-gara ceramah tarawih, tunda ceramah tarawih. Sholat tarawih dulu. Nanti ceramah setelah selesai sholat.
Selesai sholat Pak Ustadz, mereka keluar dari masjid ngopi. Saya jawab, mereka ngopi di pasar Cet Keeng di samping masjid. Tetap ada yang tinggal di masjid karena ibu-ibunya tidak ngopi. Ceramah untuk ibu-ibu dalam masjid, nyalakan mic keluar, terdengar sambil ngopi. Selesai. Yang di pasar silahkan buka pasar, tidak dilarang. Karena satu-satunya transaksi jual beli yang dilarang dalam Islam ketika berkumandang azan Jumat, bukan ketika sholat tarawih. Nah, makanya di luar Aceh tetap pasar itu berjalan. Jangankan malam hari bulan Ramadan untuk salat tarawih, bahkan siang hari bulan Ramadan ketika umat Islam puasa, pasarnya buka, tetap warungnya buka. Kenapa? Karena ada orang non-muslim yang tetap makan dan minum, dan ada orang Islam yang tetap tidak puasa. Maka terseleksi, ya, terseleksi. Dan bukan hanya di luar Aceh, termasuk di Arab Saudi. Coba sekali-kali berangkat umrah di bulan Ramadan. Di Mekah itu siang hari bulan Ramadan warung buka. Yang tidak puasa tetap makan dan minum. Kenapa? Ada dispensasi untuk musafir untuk tidak berpuasa. Hanya tidak boleh diserupakan antara Mekah dengan Serambi Mekah. Di Mekah ketika warung nasi buka siang hari, yang tidak puasa itu adalah orang yang ada uzur, yang musafir. Tapi kalau di Banda Aceh dibuka warung siang hari bulan Ramadan, itu semua orang jadi musafir. Ya, ini menjadi masalahnya. Ya, maka itu dulu yang kita gugat kepada almarhum Pak Mawardi Nurdin, Allah maghfirlahu, wali kota Banda Aceh, ketika ingin membuka hotel di depan Masjid Raya Baitur Rahman. Beliau berdalih, di depan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram saja dibuka hotel bintang 5 sampai bintang 7. Kenapa di depan Masjid Raya Baitur Rahman tidak boleh buka hotel bintang 3 sampai bintang 5? Beliau lupa, beda orang yang berkunjung ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dengan orang yang berkunjung ke Masjid Raya Baitur Rahman. Orang yang datang ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, orang yang niatnya ibadah, bukan niatnya pesta porah. Maka di sana dikeluarkan dari standar pelayanan hotel bintang 5 tentang ketersediaan arak dan tuak. Di sana tidak ada yang namanya bioskop ataupun lantai dansa untuk orang yang nginap di hotel, karena orang bukan mencari itu. Tapi di Banda Aceh kita nggak bisa kecualikan itu dari standar hotel bintang 5. Saat diajukan standarnya bintang 5, tetap diverifikasi fasilitasnya. Adakah klub untuk menari, untuk menyanyi, adakah layanan untuk bir tuak dan lain sebagainya. Maka akhirnya ditolak. Ada hal-hal yang tidak bisa diserupakan antara Mekah dengan Serambi Mekah. Nah, makanya inti yang ingin kita katakan, format ulang pemahaman kita tentang ibadah di bulan Ramadan. Salat tarawih penting, tetapi bukan itu yang paling utama. Maka saya kagum kepada penjelasan dari Gus Baha yang di Jawa Timur, bahwa jangan publikasi euforia kita tentang salat tarawih. Alhamdulillah malam ini bisa salat tarawih dengan khusyuk 23 rakaat atau 11 rakaat di masjid Pulan. Kenapa? Ada orang-orang yang sebenarnya sangat berhajat ingin salat tarawih seperti kita, tapi karena desakan untuk menafkahi keluarga, mereka terpaksa bekerja ketika orang lain salat tarawih. Siapa? Satpam. Siapa? Polisi. Siapa? Tentara yang harus piket. Mereka harus piket jaga keamanan, mereka harus piket jaga pos. Padahal mereka sangat ingin salat tarawih. Tiba-tiba ada yang memprovokasi, oh mahayut tarawih malamnya. Bayangkan rasa duka cita mereka itu makin berlipat-lipat. Padahal aktivitas mereka itu juga ibadat. Aktivitas mereka menjaga pos-pos keamanan itu juga merupakan ibadat, dan boleh jadi ibadat mereka ini jauh lebih tinggi pahala dibandingkan orang yang sholat tarawih. Karena tarawih sunat, sedangkan mereka bekerja hukumnya wajib. Satu, yang sholat tarawih ini manfaatnya untuk pribadi, yang mereka bekerja itu manfaatnya untuk umum. Dengan sebab mereka terus bekerja menjaga keamanan, maka orang salat tarawih merasa tenang. Tapi kalau mereka tidak bekerja, yang tarawih ini tidak tenang. Maka format ulang pemahaman kita tentang ibadat, bahwa ibadat itu bukan hanya salat sunat, apalagi salat tarawih, dan masih besar potensi untuk dikerjakan sendiri dan berjamaah dengan keluarga di rumah. Istimewanya menjelang waktu sahur.
bukankah untuk makan sahur itu nasi ditanak lagi sambil menunggu nasinya itu matang? Kan ada durasi waktu sekitar setengah jam sampai 1 jam. Itu kesempatan untuk suami istri salat tarawih di tengah malam. Itu kesempatannya, tidak harus di masjid. Maka harus kita format ulang. Kemudian tentang ceramah sebelum tarawih, itu ceramah yang paling tidak efisien dan paling tidak efektif. 15 menit tidak boleh lebih. Bila lebih dari 15 menit, maka seluruh penjuru masjid jemaah itu tiba-tiba gatal tenggorokan. Apalagi kalau di mushola Dolok. Saya pernah diundang ceramah tarawih di sana. Begitu mau naik, diingatkan oleh protokol, Ustaz, mohon ceramahnya jangan lebih 10 menit. Begitu saya naik, jangan lebih 10 menit. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Sebelum saya awali, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini udah buka. Ini menjadi masalah. Maka yang paling efektif di bulan Ramadan sebenarnya kajian subuh, karena antara subuh dengan masuk kantor ada durasi waktu sekitar 1 jam ataupun lebih kurang. Jadi masih mungkin ceramah itu sekitar setengah jam. Maka yang paling penting sebenarnya ceramah subuh, bukan ceramah tarawih. Biarlah tarawih itu fokus pada sholat saja. Kalau mau ceramah nanti setelah selesai tarawih buat kajian, itu yang disebut dengan tadarrus, mempelajari Al-Quran. Makanya dalam hadis kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu. Tidaklah berkumpul satu kelompok orang, komunitas, di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, masjid maksudnya. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitaballah, mereka tilawah, membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka pelajari. Maka ada tilawah, ada tadarus. Yang terjadi di masjid dan menasah di seluruh Aceh dan Indonesia selama ini, baca Al-Quran saja tanpa mempelajari, itu disebut tilawah. Baru dinamakan tadarus ada seorang yang mengerti Al-Quran, guru, ustadz, orang alim, duduk, kemudian ikutlah belajar beberapa orang yang lainnya. Hanya membaca 1-2 ayat, diulang oleh satu persatu, diluruskan tajwidnya. Di sini panjang, di sini pendek, di sini idgham, di sini ikhfa, di sini idhar. Dijelaskan artinya, diuraikan tafsirnya, disimpulkan hukum-hukumnya. Itulah namanya tadarrus. Maka kalau melihat rumusan ini, tidak ada tadarrus di Aceh, yang ada tilawah. Tilawah itu targetnya khatam, sedangkan tadarrus itu targetnya paham. Sedangkan yang terjadi di Aceh targetnya khatam. Maka nanti ada prosesi kenduri khatam Al-Quran, bukan kenduri paham Al-Quran. Tiap tahun khatam, tapi nggak paham-paham. Ini menjadi masalah. Maka target tilawah khatam, target tadarrus paham. Maka kita mulai dari tempat-tempat kita ini. Ada yang targetnya khatam, ada yang targetnya paham. Nah, maka kita kumpulkan anak-anak di sini bulan Ramadan, mereka i'tikaf, ada khatam dan ada paham. Diajarkan pembelajaran Al-Quran. Itu baru disebut dengan tadarrus, dan itu yang diapresiasi. Boleh jadi tilawah saja, boleh jadi tadarrus saja, boleh jadi tilawah sekaligus dengan tadarrus. Itu yang kita pelajari. Dan untuk tilawah tidak harus duduk i'tikaf dalam masjid, bisa sambil beraktivitas di kantor. Maka saya kagum dulu berkunjung ke Malaysia tahun 2006-2007. Saya singgah di Yayasan Restu di Selangor, di samping Masjid Shah Alam. Itu lembaga wakaf dari Raja Selangor, tempat percetakan dan kajian Al-Quran. Direkturnya itu Dato' Abdul Latif Mirasa. Beliau ketua Partai UMNO Pulau Penang. Beliau yang menjadi donatur kami di pesantren Babul Maghfirah setelah tsunami selama 5 tahun.
Beliau membantu 100 orang anak korban tsunami dan korban konflik, diberikan beasiswa masing-masing 100 ringgit pada waktu itu, sekitar 220.000 sampai mereka tamat aliyah. Saya datang ke sana. Setiap kali saya masuk kantor beliau, di atas meja beliau itu memang sudah ada mushaf Al-Quran. Ketika tidak ada aktivitas yang lain, beliau ambil Quran itu, beliau tilawah, mengaji. Sungguh sejuk melihat pemandangan yang demikian. Seorang pejabat pimpinan partai politik di kantornya, waktu-waktu kosong itu diisi dengan membaca dan tilawah Al-Quran. Dan ternyata praktek itu dilakoni oleh Tony Blair, Perdana Menteri Inggris setelah Margaret Thatcher. Dia itu mempelajari Al-Quran. Makanya ipar beliau itu menjadi seorang mu'allaf, masuk Islam. Beliau hanya belum mendapatkan hidayah saja. Kita yang Islam ini di kantor waktu-waktu senggang kita sibukkan untuk membaca Quran, mencari iklan-iklan kendaraan second untuk dijual kembali. Ini problematikanya. Makanya yang harus kita ingatkan kepada para pegawai, kepada para pria-pria yang bekerja bulan Ramadan untuk menafkahi keluarga, jangan salah memprioritaskan amalan. Jangan dengan alasan ingin i'tikaf di 10 hari yang akhir bulan Ramadan lalu Anda minta cuti dari kantor. Kenapa? Bekerja di kantor itu pahalanya jauh lebih tinggi daripada i'tikaf di masjid. Tapi kapan pahalanya dapat Pak Ustaz? Kalau Anda berniat bekerja di kantor sebagai ibadah. Oh, ternyata harus niat Pak Ustaz. Pertanyaannya, Anda i'tikaf di masjid kalau tidak ada niat, ada pahala atau tidak? Tetap pahala ibadat itu berdasarkan niat. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan itu mendapatkan pahala sesuai dengan niat. Tentara yang bekerja sesuai dengan tupoksinya, diniatkan, ya Allah, ini saya bekerja untuk menjaga keamanan negara supaya rakyat bisa tenang, ibadah, sekaligus untuk mendapatkan nafkah untuk saya berikan kepada keluarga, ibadah. Pedagang ke pasar niatkan demikian, polisi ke kantor demikian, pegawai ke kantor demikian. Maka ketika kita paham substansi ibadah, sungguh kita akan tahu bahwa mengajak istri jalan-jalan, menyenangkan hati istri dan anak-anak lebih besar pahala daripada duduk i'tikaf di dalam masjid. Maka kalau ada laki-laki yang berlama-lama i'tikaf di masjid, itu boleh jadi enggak punya istri. Kenapa? Tidak ada ibadah yang lebih menyenangkan kecuali duduk i'tikaf di masjid. Yang punya istri, ada i'tikaf yang lebih menyenangkan. Ajak istri jalan-jalan. Yuk kita i'tikaf di Penayung. Ayo kita i'tikaf di Ulelu. Supaya tempat-tempat wisata ini dikuasai oleh orang-orang yang sudah resmi berkeluarga, bukan oleh orang-orang yang baru berencana untuk berkeluarga. Nah, sekarang ini dikuasai oleh orang-orang yang baru berencana berkeluarga. Ini bagaimana nanti kawinnya di mana, preweddingnya di mana, sambil merencanakan berbuat dosa. Maka nauzubillah, inilah karena perspektif kita selama ini seolah-olah ibadat itu hanya ada di dalam masjid. Padahal bergurau dengan istri, mengajak istri jalan-jalan, menyenangkan anak dan istri, makan-makan di luar, itu adalah ibadah. Maka nanti bulan Ramadan, ajak buka puasa di masjid, ajak orang lain untuk bergabung, ajak buka puasa mungkin di warung-warung untuk menggerakkan ekonomi. Kita traktir orang lain untuk buka puasa bersama di warung, karena man aftara shaiman falahu ajruhu min ghairi ayyanqusa min ajri fa'ilihi syai'an. Barang siapa yang menanggung buka puasa orang-orang yang berpuasa, dia dapatkan pahala puasa orang tersebut dengan tidak mengurangi pahala pelakunya sama sekali. Jadi tidak perlu repot-repot untuk mencari pahala, ajak saja orang lain berbuka. Kalau diajak di rumah, itu menambah masalah. Suami dapat pahala, istri dapat dosa. Kenapa? Harus repot masak, persiapan lebih lama, kemudian capek setelah selesai cuci piring lebih lama. Nyuci gara-gara lah kau kena tamu syurga keke mehmoh kata istri. Tapi coba ajak istri, yuk adik, coba ajak kawan-kawannya buka puasa bersama. Ditanggung giliran bergantian. Carilah orang-orang yang memang harus kita bantu kehidupannya selama bulan Ramadan. Ajak tetangga yang tidak pernah makan di warung, yuk kita makan di warung Pulan, untuk menggerakkan ekonomi, silaturahmi dan ibadah sekaligus. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, kita berharap mudah-mudahan
Kalau bukan di tempat lain, bisa jadi di masjid kita ini nanti boleh jadi diinisiasi untuk mulai tarawihnya ditunda sedikit azan Isya. Kalau bukan jam 9, kalau tidak jam setengah 9, setidak-tidaknya jam 8 lewat 15 menit. 15 menit bertambah dari waktu azan Isya yang sepatutnya. Yakinlah dengan kondisi demikian orang beribadah lebih khusyuk. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian tausiah kita pada pagi hari yang mulia ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan pengetahuan khususnya bagi saya pribadi dan bagi kita semuanya. Sebelum kita buka sesi diskusi dan tanya jawab, ada sebuah informasi pemberitahuan. Insyaallah besok pagi hari Senin saya dan keluarga besar akan mengadakan kenduri di Dayah Babul Maghfirah Cot Keeng, tung dara baru adik yang terakhir sekaligus syukuran sunat untuk anak saya yang sulung. Ada kenduri dan saya serta keluarga mengundang bapak-bapak jemaah pengajian, bapak-bapak dan ibu-ibu untuk berkenan hadir besok dari jam 11 sampai dengan selesai. Kalau belum ditutup rumah berarti belum selesai. Kapan ada waktu kesempatan hadir ke Cot Keeng di belakang pasar Cot Keeng. Nanti search di Google Cot Keeng, itu nggak ada pilihan yang lain. Hanya itu yang Keeng satu-satunya di Aceh. Mudah-mudahan bisa berhadir bagi yang berkesempatan dan ada di Banda Aceh. Bagi yang sedang berkunjung keluar daerah, jangan pula dipaksa untuk pulang. Ini hanya untuk yang dekat-dekat dan terjangkau. Mudah-mudahan berkenan untuk hadir besok di tempat kami. Demikian, silahkan mungkin ada yang ingin bertanya, disilakan dengan segala hormat. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah setelah salat Tarawih ada lagi salat malam di tengah malam? Iya, itu tadi luput dari penyampaian. Dalam riwayat Ummul Mukminin Aisyah, Rasulullah itu tidak pernah lebih salat malam beliau dari 11 rakaat, baik di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Maka saya selalu katakan selama ini, salat malam itu satu, namanya beda-beda sesuai dengan waktu dan cara pelaksanaan. Dinamakan salat itu salat malam karena memang waktunya malam hari. Ketika dikerjakan setelah bangun tidur, namanya disebut tahajud. Apabila rakaatnya ganjil, dinamakan witir. Bila terjadi di bulan Ramadan, namanya tarawih. Semuanya ini salat malam. Ekno, ekcano, ekmano, kata orang Aceh. Hakikatnya satu, prakteknya namanya beda-beda. Nah, Nabi tidak pernah lebih. Apa mana tidak lebih? Setelah selesai sholat Isya, hanya ada 11 rakaat sholat yang beliau kerjakan. 4-4-3. Tapi 4-4-3 dalam hadis riwayat Muslim itu dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, wa yusallimu fi kulli raka'ataini, beliau salam pada setiap dua rakaat. Maka walaupun 4-4-3, 4 itu akumulasinya terbagi 2 kali salam, 4 lagi 2 kali salam, 3 tetap 2 kali salam. Tidak ada lagi praktek salat yang lain. Nah, sekarang di Masjidil Haram, setelah salat Isya dan Tarawih pada jam 9 sampai dengan jam 11, nanti di tengah malam pada sekitar jam 2, jam 3 mereka qiyamul lail. Ini bid'ah. Enggak pernah Nabi mengulangi 2 kali salat malam. Bid'ah secara harfiah, tetapi tidak dilarang secara agama. Kenapa? Karena sahabat-sahabat Nabi itu ada yang salat malamnya lebih dari 100 rakaat. Karena memang malam waktu untuk memperbanyak salat sunat. Makanya kita merasa heran saja terhadap orang yang gampang membidah-bidahkan perbuatan orang lain.
Ini Arab Saudi yang konon sangat kental dengan nuansa Wahabi, tapi mereka menambah salat malam yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Udah tarawih di awal waktu, kemudian ada tahajud di tengah malam, qiyamul lail. Ya, maka praktiknya kalau memang kita mau ikut jejak Nabi, harusnya salat tarawih itu terpisah sendiri. Salat Isya saja, selesai lanjutkan aktivitas, nanti jam 2 tengah malam baru salat tarawih. Tapi banyak panitia masjid menggugat, Ustaz, kalau jam 2 salat tarawih itu hanya imam dengan Bilal yang hadir. Ya. Saya bilang bukan. Terbukti ketika di Masjid Al-Ma'mur Lamprit dilaksanakan qiyamul lail, jam berapa itu? 2 atau jam 3 ya? Pertanyaannya, Masjid Al-Ma'mur itu sepi atau sesak? Sesak, enggak ada tempat untuk menampung jemaah. Apa maknanya? Sebenarnya di Aceh, di Banda Aceh ini ada banyak orang yang ingin sholat malam bulan Ramadan pada jam 2, tapi tidak ada yang memfasilitasi. Coba dites nanti di masjid kita. Nah, dibagi 2 shift untuk sholat tarawih. Ada yang tarawih jam 8 lebih kurang, ada yang tarawih sekali lagi nanti jam 2. Coba perhatikan saja. Umumkan dari sebelum bulan Ramadan bahwa di Masjid Al-Fitrah Jasdam Nesu tarawih ada 2 kali. Bagi yang ingin sholat tarawih di awal, mau tidur tenang di waktu malam, jam 9. Bagi yang ingin tidur di awal, tarawih di akhir, nanti ada tarawih lagi sekitar jam 2. Coba perhatikan, untuk uji coba saja. Kira-kira ada yang datang atau tidak? Mungkin malam pertama agak sedikit sepi, tapi nanti akan sampai dari mulut, bukan dari mulut ke mulut, dari mulut ke telinga. Ya, dari mulut ke telinga. Oh, ternyata di Masjid Al-Fitrah Jasdam itu ada salat tarawih jam 2. Kalau begitu kita yang lelah, yang capek ini udahlah, habis salat Isya tidur dulu, istirahat, nanti jam 2 datang sana, difasilitasi. Itu pasti terjadi. Ya, tapi tidak ada yang berani memfasilitasi. Kenapa? Karena kita terbawa dengan pemikiran yang mainstream, yang pengarus utamaan salat itu mesti di awal waktu. Ya, jadi tetap boleh. Yang kedua, kemungkinan terbesar pemahaman masyarakat karena tarawih sudah berlanjut dengan witir, dan witir itu dipahami sebagai penutup salat malam. Ini ucapan yang sangat keliru. Salat witir jangan dipersepsikan sebagai penutup, karena tidak ada bahasa penutup salat. Yang ada hadis Nabi menyatakan, ij'alu akhira salatikum bil laili witran. Jadikan salat kalian yang paling akhir di waktu malam itu salat witir. Yang paling akhir. Artinya, kalau kita masih ada niat salat, jangan witir dulu. Tetapi karena nggak ada niat salat sunat lagi, udah selesai ba'diyah Isya 2 rakaat, nggak ada niat lagi salat sunat. Nah, kalau begitu sudahi dengan witir. Ternyata bangun lagi tengah malam. Apalagi yang saya buat ini? Oh, salat sunat sajalah. Tapi witir sudah tidak dilarang, silakan salat sunat. Cuma kalau memang ada niat salat lagi, sebaiknya jangan witir dulu. Nah, ini pula anomalinya. Kita salat tarawih itu jam 9, selesai jam 10. Tapi jam 10 selesai salat witir, selesai salat tarawih, disudahi dengan witir, padahal positif 97,5% kita akan bangun sahur jam 4. Jadi seolah-olah salat witir pada jam 10 itu kita buat pengumuman kepada malaikat, wahai malaikat, jangan tunggu lagi karena saya tidak akan salat lagi malam ini. Tidak ada niat salat lagi malam ini. Buktinya sudah saya sudahi dengan witir. Ini anomali cara berpikir kita tentang ibadat. Maka harusnya di masjid itu hanya tarawih saja, nanti witir urus sendiri-sendiri. Bukankah keributan antara 8 dengan 20 dalam satu masjid gara-gara witir? Yang 8 katakan kepada jamaah 20, kalian geser dulu, kami mau witir. Yang 20 katakan kepada 8, kalian keluar saja, kami masih lanjut rakaat berikutnya. Ribut gara-gara witir. Kalau mau selesaikan keributan ini, paling kurang untuk meminimalisir, umumkan saja masjid ini hanya memfasilitasi salat tarawih. Yang witir silahkan sendiri-sendiri, aman insyaallah. Ya, tidak akan ada keributan lagi. Tapi ternyata pemahaman seperti ini tidak ada yang menyampaikan kecuali wali kota Cakeu. Ya, inilah masalahnya. Ya, maka kita dianggap aneh dalam hal ini. Padahal itu adalah solusi di dalam agama dan sepatutnya memang demikian. Makanya nanti bapak-bapak bulan Ramadan salat tarawih saja. Begitu selesai tarawih kabur. Enggak salat witir, Pak.
nanti saya masih bangun untuk makan sahur. Mungkin ada keinginan untuk salat tahajud lagi. Tahajud, setelah tahajud nanti witir. Oh, nggak sempat tahajud lagi, witir saja. Minimal 1 rakaat. Nah, itu solusinya. Demikian. Terima kasih. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, karena sudah jam 7 kurang 6 menit kita padakan kajian sampai di sini, dan insyaallah kita bertemu lagi pada pengajian yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.